Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NIM B22061113 kelas 1 Amatik. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah praktik profesional bidan dengan topik aspek perilaku sosial budaya dalam kebidanan. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Lanjut ke topik pembahasan. Terlebih dahulu baiknya kita mengetahui pengertian dari aspek sosial budaya itu. Aspek sosial budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia dengan pemikiran dan akal budinya serta hati nuraninya dalam kehidupan bermasyarakat, serta aspek tersebut telah melekat dalam diri manusia. Kemudian di sini contoh perilaku budaya yang sering terjadi di masyarakat dan masih banyak dipercaya sampai saat ini, termasuk di wilayah tempat saya, yang meliputi kehamilan, kedua persalinan, ketiga nifas, keempat bayi baru lahir, kelima KB. Kemudian ini yang pertama, contoh aspek sosial budaya mengenai kehamilan di tempat saya. Yang pertama, tidak boleh duduk di depan pintu, nanti anaknya susah keluar. Yang kedua, pantangan keluar rumah di waktu maghrib, nanti diikuti makhluk halus. Yang ketiga, dilarang makan durian karena panas. Yang keempat, upacara selamatan ibu hamil saat usia 7 bulanan untuk keselamatan ibu dan bayinya. Yang kelima, dilarang lewat di belakang ibu hamil, nanti belakangnya sakit pada saat melahirkan. Yang keenam, tidak boleh makan pisang mepet, nanti bayinya mepet. Yang ketujuh, menggunakan jimat saat bepergian supaya tidak diganggu makhluk halus. Yang kedelapan, tidak boleh menyiapkan keperluan untuk bayi sebelum lahir karena mendahului kehendak Allah. Yang kedua, contoh aspek sosial budaya selama persalinan di wilayah tempat saya. Yang pertama, minum minyak kelapa memudahkan persalinan. Yang kedua, minum madu dan telur agar dapat menambah tenaga untuk bersalin. Yang ketiga, biasanya keluarga pasien meniup ubun-ubun saat mengedan agar memperlancar persalinan. Yang keempat, memberi minum air putih yang telah dijampi agar melancarkan persalinan. Yang ketiga, contoh aspek sosial budaya pada bayi baru lahir. Cara merawat bayi di masyarakat di daerah saya yang saya dengar, yang pertama, dibedong agar kakinya tidak bengkok. Yang kedua, hidung ditarik agar mancung. Yang ketiga, pakai gurita agar tidak kembung. Yang keempat, feses pertama bayi diberi di alis supaya tebal alisnya. Yang kelima, memberi kopi di tali pusat supaya cepat kering. Yang keenam, memberi kain hitam di atas kepala bayi dan bawang supaya tidak diganggu makhluk halus. Yang keempat, contoh aspek sosial budaya pada nifas di wilayah saya. Yang pertama, tidak boleh mengangkat tangan kalau barin, nanti air susunya hilang. Tidak boleh makan pedis karena ibu menyusui bayinya. Yang ketiga, tidak boleh minum air es karena bayinya nanti baringu. Kelima, contoh aspek sosial berdasarkan pada KB. Yang pertama, pemikiran masyarakat di wilayah saya yang saya dengar. Yang pertama, KB membuat gemuk. Yang kedua, membuat berjerawat. Yang ketiga, rahim menjadi kering. Ada juga yang beranggapan tidak ingin ber-KB karena banyak anak banyak rezeki. Adapun peran bidan dalam hal ini, yang pertama, menjadi seorang bidan di desa masih tinggi menjunjung adat istiadat dan mitos yang ada di masyarakat, hingga bidan harus bekerja keras
karena masyarakat lebih percaya mitos daripada nakes dan mereka sangat percaya dukun untuk menolong persalinan dan mengobati penyakit mereka. Kedua, pendekatan kepada tokoh masyarakat untuk mengubah tradisi yang negatif atau berpengaruh buruk terhadap kehamilan. Yang ketiga, bekerja sama dengan dukun. Yang keempat, KIE tentang menjaga kehamilan yaitu dengan ANC teratur, konsumsi makanan bergizi, batasi aktivitas fisik, tidak perlu pantang makan. 5. Memberikan pendidikan pada penolong persalinan mengenai tempat bersalin, proses persalinan, perawatan selama dan pasca persalinan, serta perawatan bayi baru lahir. Yang keenam, memberikan pendidikan mengenai konsep kebersihan baik dari segi tempat dan peralatan. Jadi penjelasan singkat dari saya tentang aspek sosial budaya di masyarakat yang ada di daerah saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.